Hey, halo. Berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Dan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan gerak lurus. Tapi berhubung hari ini sangat panas, jadi kita bahasnya di dalam aja ya. Yuk. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di situ Dimas mengendarai mobil dengan kecepatan 54 km per jam. Oke, ini ada mobil. Kecepatannya adalah, saya turunin dikit. Oke, kecepatannya adalah 54 km per jam, atau itu kalau kita konversi akan sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian di depannya ada tikus nih. Saya gambar tikusnya kayak gini aja deh. Nggak tahu nih bagus apa enggak. Itu di depannya ada tikus, kemudian jaraknya adalah 75 ya. Kucing nih, bukan tikus, kucing. Jadi saya gambar ulang. Nah, gitulah. Jaraknya adalah 75 meter. Kemudian yang diminta adalah berapakah perlambatannya agar Dimas tidak menabrak kucing. Artinya, supaya tidak menabrak kucing, Dimas harus berhenti tepat pada jarak 75 meter. Kalau dia berhenti, berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Sehingga untuk kasus ini, V0-nya adalah 15 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh adalah 75 meter. Kalau yang diketahui seperti ini, maka kita akan gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadinya kita akan masukkan nilainya 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 2 kali A dikali 75. Di situ akan kita dapat 0 sama dengan 225 ditambah 2 dikali A dikali 75 nih. Oke, saya akan pindah. Min 225 akan sama dengan 150A. Maka A-nya sama dengan min 225 per 150. Ribet nih hitungnya, saya ubah lagi nih. Ini sama dengan min 15 kali 15 dibagi 15 kali 10. Gampangnya gitu. 15 ini saya coret, maka itu kan sama dengan min 1,5 meter per sekon kuadrat. Simpel dan gampang. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Bisa dilihat soalnya di layar. Di situ sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 8 meter di atas tanah. Kecepatan benda saat ketinggiannya 3 meter dari atas tanah adalah, oke, kita gambar dulu sketnya nih. Di situ bendanya dilepaskan dari ketinggian 8 meter. Oke, bendanya ada di sini. Oh, nggak kelihatannya, sorry. Bendanya ada di sini. Ini ketinggiannya adalah 8 meter. Kemudian ditanya kecepatan benda saat ketinggiannya 3 meter. Berarti anggaplah bendanya di sini ketinggiannya adalah 3 meter. Nah, harus diingat bahwa besaran-besaran dalam fisika itu, S itu artinya adalah perpindahan. Karena S adalah perpindahan, berarti kalau kita lihatin gambar yang di sini, maka perpindahan yang terjadi adalah sebesar 5 meter. Karena tinggi gedung 8 meter, yang ditanya kecepatan benda saat ketinggiannya 3 meter dari tanah. Sehingga pada kasus ini nilai S sama dengan 5 meter. Kemudian harus kita ingat bahwa untuk gerak vertikal, maka percepatan yang dialami sama dengan percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatannya ya. Oke, saya akan gunakan rumus yang seperti nomor 1 tadi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Di situ di soal disebutkan bahwa dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya itu adalah 0. Sehingga ini sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya sama dengan G, 10 dikali S. Berarti VT kuadrat akan sama dengan 20, S-nya tadi berapa? 5 ya? 20 kali 5, 5 sama dengan 100. Maka VT-nya sama dengan akar 100, sama dengan 10 meter per second. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Sandi dan Agus bersiap-siap untuk berlari dari posisi start yang sama. Oke, startnya sama. Sandi berlari terlebih dahulu dengan kecepatan 7,2 km per jam. 2 menit kemudian Agus berlari dengan kecepatan 18 km per jam. Sandi akan tersusul oleh Agus setelah keduanya menempuh jarak berapa gitu. Oke, untuk menggambar ini saya akan gambar sketsa lagi nih. Kita main sketsa aja. Oke, ini Sandi S. Kemudian yang ini siapa nih? Si Agus ya. Agus, oke. Sandi berlari dengan kecepatan 7,2 km per jam. Oke, 7,2 km per jam itu kalau kita konversi ke meter per sekon, itu akan sama dengan 2 meter per sekon. Jadi saya tulis aja dulu 2 meter per sekon. Kemudian Agus menyusulnya dengan kecepatan 18 km per jam. Itu sama dengan 5 meter per sekon. Masalah konversi saya serahin ke kalian deh. Kita akan anggap misalkan saja tersusulnya di sini. Itu kalau kondisinya tersusul berarti S-nya Sandi harus sama dengan S-nya Agus. Itu dulu syaratnya. Kemudian Agus kan berlarinya 2 menit setelah Sandi berlari. Artinya T-nya Agus itu kan kurang dari T-nya Sandi, atau bisa dikatakan T-nya Sandi sama dengan T-nya Agus. T-nya Agus ditambah 2 menit kan. Karena kita menggunakan sekon, maka kita ubah jadi T-nya Sandi sama dengan T-nya Agus ditambah 120 sekon. Karena keduanya GLB, berarti ya gampang aja kita masuk ke syarat yang ini. Jarak yang ditembus Sandi atau perpindahan Sandi sama dengan perpindahannya Agus. Berarti ini sama dengan V-nya Sandi dikali T-nya Sandi sama dengan V-nya Agus dikali T-nya Agus. V-nya Sandi berapa? Itu 2 meter per sekon dikali T-nya Sandi sama dengan V-nya Agus adalah 5 dikali dengan T-nya Agus. Kita ubah lagi, T-nya Sandi adalah T-nya Agus ditambah 120, berarti 2 dikali T Agus ditambah 120 sama dengan 5 dikali T-nya Agus. Ini sama dengan 2T Agus ditambah 240 sama dengan 5T Agus. Saya pindah, akan kita dapat 240. Saya naikin dulu. Ini akan sama dengan 5 kurang 2 itu 3T-nya Agus. Maka T-nya Agus waktu berlarinya Agus sampai menyusul itu adalah 240 dibagi dengan 3 sama dengan 80 sekon. Ini baru waktu yang diperlukan Agus untuk menyusul Sandi. Nah, sekarang yang ditanyakan jaraknya. Jaraknya berapa? Ya udah kita hitung aja. S-nya Sandi kan sama dengan S-nya Agus. Ya sama dengan V-nya Agus dikali T-nya Agus. Ini akan sama dengan V-nya Agus tadi berapa? V Agus adalah 5. 5 dikali T-nya Agus 80 sekon sama dengan 400 meter. Gampang. Nah, untuk soal nomor 4 ini adalah soal khusus untuk tugas proyek siswa saya di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi untuk proyek ini silakan dikerjakan, dibaca dulu soalnya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, untuk soal nomor 5, yang harus kita lakukan pertama adalah menggambar sketsnya dulu. Benda A itu ada di atas, kemudian benda B ada di bawah. Benda A dilepaskan, oh ya, jarak mereka adalah 60 meter ya. Oke, benda A dilepas, kemudian benda B ditembakkan ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon ya. Oke, ini 20 meter per sekon. Kemudian saat bertemu, anggap aja ketemunya di sini. Maka yang segini itu adalah S-nya A, yang segini ini adalah
S-nya B gitu. Sehingga kalau kita cari hubungan antara SA, SB dan 60 meter, maka akan kita dapatkan SA ditambah SB akan sama dengan 60. Berarti kita masukin aja nilainya. V0A dikali T ditambah setengah AT kuadrat ditambah V0B dikali T tambah setengah AT kuadrat sama dengan 60. Waduh, mepet banget ya. Maaf. Saya gedein tulisannya sekarang. Oke, untuk kasus ini A-nya akan dilepaskan. Berarti kecepatan awalnya 0. 0 dikali T ya udah 0 kan? 0 ditambah, nah, benda A ini bergerak ke bawah, jadinya dia dipercepat. Karena dipercepat berarti nilai A-nya positif. Jadi saya akan tulis setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Kita asumsikan G-nya sama dengan 10. Ditambah V0-nya B adalah 20 dikali T. Kemudian benda B ini diperlambat. V-nya berarah ke atas, G-nya berarah ke bawah. Secara vektor kan salah satunya harus negatif. Karena V-nya kita anggap positif, maka A-nya jadinya negatif. Sehingga untuk kasus ini dia akan menjadi min setengah dikali 10 kali T kuadrat sama dengan 60. Saya pindah lebih ke sini ya. Jadi akan kita dapat 5T kuadratnya. Ini setengah kali 10 T kuadrat, 5T kuadrat ditambah 20 kali T min 5T kuadrat sama dengan 60. Ini sama ini habis nih. Jadi 20T itu sama dengan 60. Maka T-nya sama dengan 3 sekon. Jadi mereka akan bertemu setelah keduanya bergerak selama 3 sekon. Berikutnya kita cek pernyataan berikutnya. Apakah laju A dan B setelah bertabrakan akan sama? Itu kita cek. VT-nya A akan sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya dia kan 0 ditambah A-nya adalah 10, T-nya 3 ya, mereka ketemu. Jadi ini akan sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kecepatan A saat bertabrakan dengan B itu adalah 30 meter per sekon. Kita cek V-nya B dengan rumus yang sama, VTB sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya kan 20, tetapi A-nya berlawanan arah dengan V0-nya, berarti min 10 kali 3. Ini berarti kecepatannya adalah 20 dikurangi 30 sama dengan min 10 meter per sekon. Jadi pada saat bertabrakan, A itu bergerak ke bawah dengan kecepatan 30 meter per sekon, kemudian B bergerak ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon dalam arah ke bawah nih. Jadi pada saat bertabrakan, kecepatan kedua benda arahnya sama tetapi nilainya berbeda, sehingga pernyataan yang pertama salah. Selanjutnya pernyataan yang kedua, mereka bertabrakan pada saat bola B turun. Ini kita lihat dari kecepatannya B. Kecepatan B saat bertabrakan adalah berarah ke bawah. Artinya B sedang bergerak ke bawah. Berarti pernyataan nomor 2 itu benar. Lanjut kita cek pernyataan ketiga. Kedua benda bertabrakan setelah 2 sekon setelah bola A dilepaskan. Kita udah jawab tadi bahwa tabrakannya terjadi pada saat setelah 3 sekon 3 sekon mereka mulai bergerak. Jadi 3 sekon A dilepaskan, mereka bertabrakan. Sehingga pernyataan yang ketiga salah. Kemudian kita cek pernyataan yang keempat. Keduanya bertemu pada saat sudah berada di 15 meter di atas posisi B mula-mula. Oke, kita cari SB kalau kayak gitu. SB sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini adalah 20 dikali 3 ya, karena T-nya 3. Ingat, untuk B dia perlambatan, sehingga A-nya itu min setengah dikali 10 kali 3 kuadrat. Ini sama dengan 60 min 5 dikali 9 sama dengan 15 meter. Jadi pernyataan yang keempat itu benar. Sehingga untuk kasus ini pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan
Pernyataan 4. Oke, kita lanjut. Di soal diberikan sebuah grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Oke, yang ditanya adalah jarak tempuh benda selama 6 detik. Oke, saya mau ngingetin konsepnya dulu. Seandainya ada grafik, itu ada beberapa trik yang bisa, bukan beberapa sih, satu trik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang harus kita ingat adalah bahwa dalam gerak itu ada 3 besaran utama, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Maka yang sering ditanyakan adalah dari S ke V, V nyari A, atau dari A nyari V, atau dari V nyari S gitu. Nah, kalau perjalanan kita turun, maka yang kita gunakan adalah gradien gitu. Saya yakin kalian semua tahu gradien. Gradien itu adalah kemiringan yang rumusnya adalah delta Y per delta X. Lihatin aja yang di sumbu Y apa, di sumbu X apa gitu. Kemudian kalau di kasusnya kita balik dari A nyari V, V nyari S gitu, maka itu kan kebalik tuh. Kalau kebalik perjalanannya, maka yang kita gunakan itu, kalau kita grafik, maka yang kita cari itu adalah luas daerah. Luas daerah di bawah grafik. Nah, sekarang kita balik ke soal yang terakhir ini. Di situ diberikan grafik V terhadap T. Grafiknya kayak gini. Kemudian ditanya di situ berapakah jarak yang ditempuh selama 6 detik pertama. Oke, 6 detik. Kita lihatin di sini ada 3 bangun di sini. Ada 1 trapesium, oke, 1 trapesium, 1 kotak, 1 segitiga. Oke. Maka jika ditanya berapakah luasnya, ya udah cari aja. S-nya akan sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Kita hitung dulu luas 1. Saya ke sini. Luas 1 itu trapesium kan? Trapesium itu jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Ini 10, sorry. 10. Maka sisi sejajarnya kan ini 1 dan ini ya. Maka dia akan sama dengan 10 ditambah 5 dikali tinggi. Tingginya adalah 2 dikali setengah. Sama dengan 15 kali 1. Ini 15 meter. Cari luas 2. Luas 2 itu kotak kan? 2 sampai 4 itu 2. Dari bawah ke sini itu 5. Oke, ini 2, segini 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 meter. Kemudian luas 3, ini V, sorry, VT. Luas 3 itu adalah luas segitiga. Berarti setengah kali dari 4 sampai 6 itu adalah 2 dikali dari bawah sampai situ puncak segitiga dia adalah 5. Jadi ini adalah 5. Sehingga jarak yang ditempuhnya sama dengan 15 meter ditambah 10 meter ditambah 5. Jadi akan sama dengan 30 meter. Simpel dan sederhana. Ya. Oke. Segitu dulu video hari ini, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada rekan-rekan lain. Siapa tahu rekan-rekan lain memerlukan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam fisika isi. Pelajaran lain boleh susah, boleh difficult, tetapi harus diingat bahwa fisika isi. Sampai jumpa.